menghemat waktu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua, yang adalah tema diambil dari kitab Yosua, itu tema memiliki mentalitas pejuang. Kitab Yosua pasal yang pertama. Ini kitab Yosua ini adalah kitab yang luar biasa. 24 pasal itu berbicara tentang Yosua dan dihubungkan dengan karyanya Israel, dan juga ada Kaleb di dalamnya. Luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. Ya, khususnya ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yang lagi kitab Yosua dalam perjanjian lama, setelah kitab Pentateuch dilanjutkan dengan kitab Yosua. Saya akan baca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa membaca kedua, kita bergantian sampai ayat ke-9, nanti kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan dengan perikop Lembaga Alkitab Indonesia, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Bangsa ini dia akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bersama-sama, bukankah telah diperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan para mahasiswa yang kami kasihi, tentang Yosua ataupun kisah Yosua pasti kita sudah pernah dengar. Bahkan para dosen, hamba Tuhan sudah pernah mengkhotbahkan ini. Di minggu Senin pembukaan PPKM juga sudah dikhotbahkan oleh hambanya Pak Edison. Karena ini adalah tema kita di tahun ini, ya, di dalam pengenalan kehidupan kampus. Saya berdoa ayat ini sebelum 2 minggu sebelum pelaksanaan PKKMB, firman Tuhan yang mana mau disampaikan, tuntun ya Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun saya untuk mengkhotbahkan, menyampaikan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kebetulan saya punya buku khusus berbicara tentang kitab Yosua atau tokoh Yosua, dengan tema memiliki mentalitas pejuang. Saya memperhatikan kalau sebelah kitab yang sudah kita baca tadi, ada 4 kali diulang di kitab Yosua ini oleh Tuhan perkataan yang sama. Yaitu perkataan yang sama itu ada di ayat 6. Dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perkataan yang sama juga diulang di ayat ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 9 juga dikatakan demikian,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu ayat 18 yang kita tidak baca hari ini diakhiri juga di pasal ini dengan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wow, luar biasa. Kalau belajar di hermeneutik, kalau ada pengulangan kata kalimat yang sama, ini memberikan satu perhatian khusus. Mengapa Tuhan sama berkata kepada Yosua 4 kali, kuatkan teguhkanlah hatimu, kuatkan teguhkanlah hatimu? Tentu ada maksud dan tujuan dari Tuhan memperkatakan demikian kepada Yosua. Di ayat 1 dan 2 itu terjadi estafet kepemimpinan dari Musa yang sudah mati itu, yang sudah meninggalkan bangsa Israel, sudah pensiun, sudah saatnya berakhir, dan digantikan oleh Yosua. Kita tahu bahwa Yosua itu adalah salah satu dari 12 penguntai, ada namanya juga Kaleb, yang diutus oleh Musa memasuki tanah Kanaan untuk melihat keadaan tanah Kanaan. Kisah Yosua itu dimulai dari Keluaran 17. Dimulai dari situ muncul Yosua, yaitu Yosua dikatakan sebagai panglima perang, bahkan dikatakan bisa dikatakan jenderal dalam hal berperang. Dia salah seorang prajurit yang tangguh, yang hebat, yang luar biasa. Dia mengalahkan bangsa Amalek. Itu luar biasa. Mulai dari situlah muncul sosok namanya Yosua. Masih muda pada saat itu. Dan Yosua adalah saksi dari semua apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan saksi dari semua apa dilakukan oleh Musa yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa itu. Bahkan tidak sebanding dengan Yosua. Luar biasa. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mengapa saya katakan memiliki mentalitas pejuang? Dari perkataan yang sama tadi itu, sebenarnya Tuhan mau Yosua siapkan mentalmu. Karena apa yang kau hadapi ke depan, yang kau jalani ke depan tidak mudah, bahkan sulit. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan. Dan itu memang benar-benar terjadi. Karena banyaknya hambatan, tantangan, rintangan seperti itu, dibutuhkan namanya mentalitas. Kita coba lihat sedikit pengertian dari kata mentalitas itu. Kata mentalitas itu sebenarnya bukan berhubungan dengan kekuatan fisik, tapi itu watak, kejiwaan. Di dalamnya ada satu keberanian. Tentu keberanian yang positif, keberanian yang membangun, keberanian datangnya dari Tuhan. Ada di jiwanya, ada di hidupnya, bukan karena faktor fisik yang besar. Saya baru-baru ini mendengar satu TikTok dari seorang rektor dari perguruan tinggi Islam, dan saya sangat tertarik dengan ilustrasi yang diberikan itu. Pada saat memberikan orasi di depan ribuan wisudawan, bahkan juga guru-guru besar, dia bertanya kepada guru besar dan juga kepada sarjana-sarjana yang akan diwisuda itu. Pertanyaannya, dia katakan demikian: di hutan itu banyak jenis binatang buas. Lalu di antara jenis yang buas itu, binatang yang buas itu, siapa yang menjadi rajanya?
Dia tanya demikian. Lalu mereka menjawab, pasti kita juga menjawab hal yang sama. Siapa menjadi raja di hutan belantara yang binatang buas semuanya? Siapa yang menjadi raja? Ayo, pertanyaan ini juga pada kita ya. Singa. Mengapa singa? Padahal singa badannya nggak terlalu besar dibandingkan dengan zebra, dibandingkan dengan gajah, dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Jauh lebih besar pastor tubuhnya. Bahkan ada yang 2 kali 3 kali lipat. Kalau lari lebih kencang, kecuali gajah tidak bisa kencang lari. Gajah itu besar, bahkan juga dikatakan cerdas. Binatang yang paling kecil yang cerdas itu kelinci. Ingat cerita waktu dulu anak-anak waktu masih SD. Ya, kancil. Maksudnya kancil. Yang kancil. Bodoh-bodohin siapa? Buaya. Supaya dia bisa banyak. Suruh berbaris. Baris 1, 2, 3, 4. Nanti saya akan siapkan makanan untuk satu-satu. Saya bisa hitung dulu ya. Dia hitung beneran. Tapi setelah dia sampai ke seberang apa? Selamatkan diri. Karena dikejar-kejar mangsa dan buas. Mengapa dikatakan singa? Ketika dilihat gajah yang sangat besar itu, bisa lebih 3 kali lipat, 4 kali lipat dari besarnya singa. Singa tidak pernah takut. Singa tidak pernah mundur karena melihat besarnya gajah. Tapi yang dipikirnya singa, ada makanan yang besar. Ini makan siang. Bahkan bukannya siang, bisa bermakan berhari-hari. Jadi yang dipikirkan bukan tidak ada rasa takut sama sekali dari singa ini. Yang dia pikirkan ada makanan yang besar di depan. Ketika dia punya pikiran seperti udah makanan yang besar, tidak sedikit pun ada rasa takut dari singa ini. Akhirnya terkam dari ngasih Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang mentalitas. Survei mengatakan bahwa kecerdasan itu hanya 20%, tapi mentalitas itu 80%. Artinya apa kasih Tuhan? Seringkali manusia itu dikuasai oleh rasa takut. Karena begitu banyak tantangan, habangan, rintangan, bukannya maju, mundur. Sedikit hatinya disinggung. Sudah marah, sudah panik marah, bahkan mundur dari doa, mundur dari pelayanan, mundur dari stete. Ini bukan orang yang punya mentalitas yang kuat, yang kokoh. Kadang-kadang mahasiswa hanya karena putus pacar saja mundur dari kuliah. Ini bukan orang yang punya mentalitas yang kuat. Bukan seorang pejuang, tapi pecundang. Mau jadi pejuang atau pecundang? Mau jadi pejuang? Kalau menjadi pejuang, milikilah mentalitas seperti yang dimiliki oleh Yosua. Tadi saya katakan mengapa sampai diulang 4 kali perkataan yang sama. Dikatakan kuatkan, teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan melihat kondisinya Yosua, dia juga ada rasa takut sebagai manusia. Dan Tuhan tahu banyak tantangan, hambatan yang harus dilalui, yang harus dialami oleh Yosua, seperti yang dialami oleh Musa. Mari kita lihat ada beberapa tantangan itu. Tadi dikatakan di ayat pertama dan kedua itu adalah estafet kepemimpinan dari Musa yang sudah mati itu kepada Yosua. Kita perhatikan, tantangan yang pertama adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Alkitab mengatakan di Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku
seperti yang dijadikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman ini kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dan saat itu umurnya Yosua 85 tahun. Ada di antara kita yang sudah usia 85 tahun? Belum ada ya? 85 tahun. Bapak Ibu perhatikan, ini bukan usia muda. Ini sudah usia tua. Dia sudah bersama-sama dengan Musa. Yosua sudah bersama-sama dengan Musa. Dan dua ini dengan Kaleb ini yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Generasi yang lahir di Mesir, yang masuk ke Mesir, tidak ikut ke tanah Kanaan. Sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka sudah, generasi itu sudah tinggal apa? Tinggal, ya, artinya sudah mati generasi itu. Generasi yang baru yang masuk, dan generasi yang tua yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah Yosua dan Kaleb. Yosua pada saat itu sudah posisi tua. Bagaimana kalau orang sudah posisi tua? Banyak orang posisi tua tidak percaya diri. Maka posisi tua itu pensiun. Udah lebih banyak waktunya di rumah, tidak mau lagi melakukan kegiatan apa-apa. Bahkan kalau sekarang ini sudah banyak penyakitan. Tapi tidak semuanya, kan? Sudah hanya berpikir buat dirinya sendiri, tidak lagi berpikir untuk orang lain. Karena sudah masa tua, lanjut usia. Biasanya usia seperti ini sudah lebih egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu juga menjadi suatu pertimbangan, tantangan buat Yosua. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua bagi Yosua, dia diperhadapkan dengan Israel adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. Bahkan dikatakan keras kepala. Nanti saudara bisa baca di Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Jadi Yosua sendiri sudah sangat mengenal sikap tegar tengkuk bangsanya. Karena sudah lama bersama-sama dengan Musa dan ada bersama dengan Israel. Sudah tahu karakternya, sudah tahu kelakuannya, sudah tahu mentalnya yang susah diatur. Bahkan ketika mereka menghadapi satu kesulitan, bahkan terancam dengan makanan, soalnya belum disediakan oleh Tuhan. Apa yang mereka pikirkan? Mereka pikirkan mau kembali lagi ke Mesir, ke tempat perbudakan. Dan mereka ini perkirakan pada saat itu ada sekitar 2-3 juta orang. Nah kalau sampai 2-3 juta orang tegar tengkuk kasih Tuhan, itu seperti apa itu? Kalau satu aja kita udah kewalahan, udah kesusahan. 2 udah kesusahan, apalagi ini jutaan. Kita menghadapi satu orang aja kadang-kadang kita menjadi apa? Pengecut. Baru menghadapi satu orang, kita nggak mampu untuk menghadapinya. Mungkin kita dihina, mungkin kita direndahkan, mungkin kita digosipkan, atau apapun itu, hal-hal yang negatif yang merugikan kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Katakanlah mungkin dia seorang yang tegar tengkuk. Apakah kita juga mau seperti dia tegar tengkuk? Kalau dia kasar, maka kita juga kasar. Kalau dia banyak melakukan kesalahan, apakah kita juga ikut melakukan kesalahan? Tentu tidak seperti itu. Jadi tidak mudah menjadi pemimpin. Diestafetkan pemimpinan kepada Yosua. Yosua mau menerima. Dia tahu konsekuensinya. Dia tahu resikonya. Dia akan menghadapi bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk itu. Tantangan yang ketiga, yaitu Sungai Yordan, adalah sungai yang sangat deras alirannya. Kata nama Yordan itu dari kata Yara, yang berarti ya
turun atau menuruni. Jadi sungai Yordan itu adalah sungai yang turunnya relatif sangat curam, sangat tajam, sangat berbahaya. Sungai Yordan itu dikatakan turun 15 kaki atau sekitar 4,5 meter. Berarti melebihi dari berapa meter manusia paling tinggi? Paling tinggi 2 meter. Nah, setiap mil itu ada 1,6 kilometer. Sedangkan sungai ini disebutkan itu turun 9 inci atau 22,5 cm. Nah, inilah yang menyebabkan sungai Yordan itu sangat deras dan pasti mempersulit orang untuk menyeberang. Ada takut di depan. Dan tinggal sungai, nggak ada jalan lain, harus dari sungai itu. Ini juga tantangan bagi Yosua. Bagaimana menyeberangi sungai Yordan itu dengan arus yang sangat deras. Saya ingat ketika saya naik speedboat dari Mentawai, dari Seberut Selatan ke PIP. Apa yang dikasih Tuhan itu taruhannya nyawa. Jadi kita ini ada dekat dengan maut. Apalagi diceritakan lagi, Pak, dulu udah pernah ada orang di situ, Pak, yang berputar, yang putih-putih air itu. Udah pernah ada orang kapal di situ berputar-putar di bawah sampai ke bawah. Ada lagi yang cerita, Pak, saya udah pernah kejadian di situ. Sekali saya bawa papan mau dikirim ke daerah itu. Saya berputar-putar di situ, berputar bahkan sampai ke bawah, tapi dimunculkan lagi ke atas. Saya masih hidup. Wow. Luar biasa. Saya speedboat itu tidak lagi menikmati laut kiri kanan kanan, tapi berdoa, Pak Tuhan, jangan aku mengalami hal yang sama. Sudah hati dan mata bukan lagi tertuju ke kiri dan ke kanan, tapi tertuju kepada atas. Saya masih mau ketemu dengan istri, mau ketemu dengan yang lainnya. Tuhan, jangan berakhir hidup saya di sini. Bapak yang berkasih Tuhan, itu aja tidak seperti sungai Yordan yang sangat deras itu. Tapi udah rasa takut. Tapi yang menghibur saya, yang menguatkan saya lihat ada ibu-ibu, bukan naik speedboat seperti perahu, tapi ada mesinnya. Mereka malah senyum-senyum. Hai. Gak ada rasa takut. Bahkan ada anak kecil 2 di ujung, bapaknya di ujung sini, untuk mengendalikan. Mereka sedang bercanda-bercanda ketika hai. Luar biasa. Mereka aja anak kecil, ibu-ibu tidak takut. Ngapain saya takut? Waduh, diuji mental. Saya tidak mau seperti ada orang yang sudah kita putus ke Mentawai dan tidak mau lagi ke sana. Itu katanya mengantar nyawa. Ya, Ibu Rosi ini udah ketawa, jadi tahu orangnya. Bapak yang dikasih Tuhan, itu tantangan. Mari kita perhatikan di Yosua 3:15. Dikatakan segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Pak Daniel Lenggolan berani nggak kira-kira kalau sudah di tengah laut pijakan kaki dulu dan ingin berjalan? Ya kan? Logika manusia tidak mungkin, akan tenggelam. Betul tidak? Kan ini Yosua ini dia menaruh kakinya begini. Yang pertama, dia nggak mau menyuruh orang lain, duluan. Pasti dia memulai sebagai pemimpin. Luar biasa. Apa yang di hatinya ketika dia menginjakkan kakinya ke sungai Yordan itu? Saya yakin dia ada rasa takut. Tapi karena ada Tuhan, iman, mentalitasnya yang kuat, dia tetap injakkan sekalipun ada rasa takut itu hilang. Luar biasa.
Mari kita lihat berikutnya, tantangan yang keempat. Ternyata sekalipun mereka sudah melewati menyeberangi sungai Yordan, itu tantangan yang ketiga itu masih ada tantangan yang lain. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, dikatakan bangsa di Kanaan itu lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Maka dikatakan mempunyai kota-kota yang dikelilingi benteng, yang dikelilingi kubu. Saya hanya baca beberapa ayat saja dari sekian banyak ayat Alkitab yang membuktikan hal itu. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga ada keturunan enak. Mungkin juga enak ini enak dimakan. Kami lihat di sana. Ini kan laporan dari 12 pengintai itu. 10 pengintai memberikan berita yang negatif, berita yang menakutkan. Memang apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka laporkan, itu sesuai dengan keadaan di Kanaan. Mereka tidak mengarang-arang. Hanya mereka berbeda dengan dua, yaitu Yosua dengan Kaleb. Perhatikan 29. Orang Amalek diam di tanah Negev. Ada orang Het, orang Yebus dan orang Amori. Diam di pegunungan orang Kanaan. Diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Perhatikan. Dimulai dengan dikatakan orang Amalek dan orang Het. Saya lebih membuat tebalin orang Het. Mengapa? Karena orang Het ini yang ada di Kanaan ini ada orang yang istimewa di sana. Nanti kita lihat keistimewaannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Nah ini dari 10, dari 12 itu antara 10 ini mengatakan seperti itu. Karena mereka melihat lebih kuat. Mereka lebih kuat daripada kita. Ini tantangan bagi Yosua juga. Jadi apa yang dikatakan 10 orang itu benar, bukan mengarang-arang. Selanjutnya di kalimat berikut dikatakan suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, ngeri banget. Memakan penduduknya. Berarti apa ini? Hah? Kalau memakan sesama orang, kanibal. Wow, luar biasa. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan bayangkan perbedaannya itu antara Daud dengan itu siapa itu? Besar sekali. Kayak antara gajah dengan semut. Aduh, luar biasa. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami sendiri seperti apa? Belalang, kecil sekali. Ini tantangan Yosua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Perhatikan tadi saya katakan orang Het ada di tanah Kanaan, menyebut orang Het di ayat keempat tadi. Orang Het itu adalah yang paling kuat di antara yang lain, yang paling kuat. Bahkan orang ini orang yang suka berperang. Kalau berperang, panggil orang Het. Di antara bangsa-bangsa, mereka yang paling kuat dan yang selalu ikut berperang. Mereka ada menempati daerah selatan Kanaan. Itu mereka merupakan daerah bergunung-gunung, sehingga jelas bahwa mereka paling sukar untuk dikalahkan karena ada benteng-benteng tadi itu. Jadi orang Het ini boleh dikatakan merupakan suatu wakil dari semua bangsa Kanaan pada saat itu. Yang berikutnya, tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Yang kelima, Yosua menggantikan Musa yang adalah orang yang hebat. Yosua belum bisa membandingkan dirinya dengan Musa. Pasti dia takluk kepada Musa. Dia hormat kepada Musa, taat kepada Musa. Ketika dia Musa memanggil dia,
hormat kepada Musa. Dan dia melihat kehebatan yang dahsyat dari Musa itu. Dia saksikan, aku ini tidak ada apa-apanya. Pasti dia dibayang-bayangi dengan apa? Kehebatan Musa. Bangsa Israel, bahkan Yosua sendiri, akan selalu menganggap Yosua itu inferior dan dibandingkan dengan Musa yang super inferior. Jadi bagi Yosua itu bisa pengaruh psikologis, pengaruh kejiwaan. Saya ini gak siapa-siapa dengan Musa, tidak ada bandingannya dengan Musa. Karena Musa ini sudah kasih Tuhan. Kalau digambarkan di tipologi Kristus yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa, yaitu Musa. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah 5 tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua, dan benar-benar sudah dihadapi oleh Yosua. Dan dia berhasil melewati itu. Mengapa? Karena dia punya mentalitas yang kokoh, yang kuat. Dia punya mentalitas pejuang, bukan pecundang. Dari semua tantangan ini jelas apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua bukan perintah yang mudah. Itu perintah yang sukar, yang mungkin susah untuk dilakukan. Maka perhatikan bersama-sama agar Yosua dapat memimpin bangsa Israel dan berhasil merebut tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh zaman Abraham sampai Musa, dan ini diserahkan, dipercayakan kepada Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Supaya dia berhasil, dia harus memiliki namanya mentalitas pejuang atau keberanian. Wow. Sebelum kita melihat dasar membangun mentalitas itu apa, saya bertanya kepada kita semua, terutama kepada mahasiswa. Ketika kau menjalani perkuliahan ke depan 4 tahun, banyak di sana tantangan, banyak di sana rintangan, banyak di sana hambatan, terutama dari dirimu sendiri. Yang biasanya kalian di rumah, anak mami, semua disiapkan oleh mami, dimanjakan oleh mami. Ternyata di sini mami itu tidak ada lagi, diganti dengan ibu asrama yang galaknya luar biasa. Tidak ada mami-mamian. Rela nggak hatimu ketika engkau ditegur? Jangan lagi di sini ada seperti anak mami. Biasanya 2 bulan 3 bulan mahasiswa itu merasa kesedihan. Dia sedih, berpisah dari papa, pisah dari mama. Ada apa dengan mama? Ada apa dengan adik-adik saya di sana? Mulai pikirannya ke sana dan rasanya ingin pulang. Hati-hati, itu ujian. Amin. Itu salah satu tantangan untuk mengalahkan keinginanmu yang seperti itu. Tantanganmu yang paling besar adalah dari dirimu sendiri, bukan di luar dirimu. Kebanyakan orang mundur dari pendidikan, tidak lanjut. Itu persoalan hanya dirinya sendiri. Tantangan di luar memang banyak, pasti banyak. Mampukah kita melewati semua itu? Tapi kalau engkau punya mentalitas pejuang, engkau akan mampu. Amin. Jangan akhirnya karena putus pacarmu pindah ke lain hati, engkau menjadi seorang yang gundah gulana, meratap. Hanya bedanya mungkin kau tidak taruh debu di kepalamu, tapi air matamu membasahi bantal.
hanya karena ditinggal oleh pacarmu dan engkau tinggalkan pendidikan, berarti engkau sudah menghargai panggilanmu dan engkau tidak punya mentalitas. Hanya karena uang kuliah yang terlambat, mungkin 2 bulan 3 bulan engkau dimarahin, atau mungkin engkau diskorsing karena pelanggaranmu, engkau marah dan engkau berpikir untuk mundur. Seberapa besar pun tantangan kita, seperti gajah tadi, tantangan dari singa itu, dia bisa kalahkan gajah yang besar. Amin. Mari kita bersama-sama. Paling tidak ada 3 dasar membangun mentalitas kita, dan ini ada pada Yosua. Di ayat 3 sampai 6 saya tidak baca secara keseluruhan ayat ini. Di ayat 3 ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel dan dilanjutkan kembali kepada Yosua, diperkatakan ulang kembali kepada Yosua, yaitu janji tanah Kanaan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa diulang lagi. Apakah pada saat itu Yosua tidak tahu, sudah dengar? Tidak dengar, dia dengar. Tapi diulang lagi. Yosua sudah tahu bahwa tanah Kanaan itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka, harus diduduki untuk selama-lamanya. Perhatikan kata di setiap tempat. Bukan seluruhnya, ada batas-batasnya. Maka batas itu ada di ayat 4. Perhatikan, di ayat 4 itu, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah Orahet sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerah. Jadi ada kaplingnya, ada batasannya. Ini hanya dijanjikan bagi bangsa Israel melalui Yosua pada saat itu. Itu tidak dijanjikan kepada saudara dan saya. Kadang-kadang ada orang pengkhotbah mengkhotbahkan hal itu. Kita akan masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Kita akan menikmati susu dan madu itu. Itu artinya gambaran surga. Tahu Bapak Ibu para dosen setuju atau tidak dengan alegoriskan seperti itu? Tidak, secara itu hanya untuk Israel. Itu hanya janji bagi bangsa Israel dan sudah digenapi. Perhatikan ayat yang kelima. Ini untuk kita ini. Ayat kelima. Ayat kelima dikatakan, menjanjikan bahwa tidak ada yang bisa bertahan menghadapi Yosua. Mengapa? Karena Tuhan berjanji akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa, juga menyertai Yosua. Maka diselanjutkan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Amin. Ini janji yang membentuk mentalitasnya Yosua, sehingga menjadi mentalitas pejuang. Dia percaya dengan janji Tuhan. Janji itu memberikan tanah Kanaan, janji itu penyertaan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia, tidak akan meninggalkannya dalam segala kondisi apapun itu, apapun tantangannya, apapun hambatannya, apapun rintangannya. Allah hadir di sana. Tuhan ada menyertainya. Amin. Nah, kalau ayat ini boleh untuk kita, bukan hanya untuk Yosua, karena Allah Yosua itu adalah Allah kita juga. Bukankah Paulus juga mengatakan dalam Roma 8:31b, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa akan melawan saudara? Kalau Tuhan sudah di pihak kita, masih ada? Ada. Maka dia tidak menyangka anaknya Yesus Kristus, anak yang tunggal itu dikaruniakan kepada kita, apalagi yang lain Tuhan pasti berikan kepada kita. Karena itu anak-anak kami mahasiswa yang sudah termasuk yang baru ini, terutama yang baru ini,
Berarti kamu sudah mengambil keputusan untuk dididik menjadi hamba Tuhan. Maka hidup menjadi guru agama sekalipun itu hamba Tuhan. Jangan engkau pernah berpikir ke belakang seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Tapi berpikirlah untuk maju ke depan. Biasanya karena melihat apa? Keadaan di sekelilingnya, lalu banding-bandingkan dengan yang lain. Kau asrama bentuknya seperti ini, kau rame-rame seperti pramuka, kau makannya seperti ini, kau minumnya seperti ini. Semua dibanding-bandingkan. Karena membanding-bandingkan itu dengan rumahnya, banding-bandingkan itu dengan tempat yang lain. Mulai dia tidak punya mental guys. Dia mulai mundur, berpikir untuk mundur. Hati-hati. Berarti engkau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang hanya memikirkan ke Mesir yang penuh dengan makanan. Hidup ini bukan hanya persoalan perkara makanan, bukan perkara kenyamanan untuk diri sendiri, tapi engkau sedang dididik, dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan yang katakan dalam Perhatian 13 ayat 15. Perhatikan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang menyertai kita dalam segala situasi apapun. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sejati, jangan pernah menganggap Tuhan pernah meninggalkan saudara karena ada tantangan, karena ada rintangan, karena hambatan, mungkin izinkan sakit. Jangan katakan aku ditinggalkan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan melalui para pimpinan juga staf yang ada bisa bekerja sama. Sedekah Taros ada sampai hari ini. Dari 2011 sudah 13 tahun dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain yang sudah 30 tahun, 25 tahun. Kita sangat bersyukur. Bahkan ada di antara mereka yang sudah hampir mencapai 20 tahun tidak dapat mendapatkan akreditasi institusi. Ada 23 perguruan tinggi, di dalamnya ada perguruan tinggi teologi dan keagamaan, tidak terakreditasi. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya STTK Taros bisa memiliki akreditasi baik institusinya dan semua prodinya. Ada akreditasinya, akreditasi baik. Itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Dari si fasilitas mereka punya jauh lebih dari kita. Dari umur, dari usia mereka lebih jauh lebih dari kita. Mereka lebih jauh. Tapi saya melihat ini karena perkara yang kita lakukan dan perkara yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Baru-baru ini ada lagi yang menggosipkan ke daerah sana, yang mengatakan STTK Taros belum ada akreditasi, sampai menghebohkan buat mahasiswa dan ingin pulang dan pindah ke tempat lain. Maka saya bilang sampaikan di hari ini ketika saya menyampaikan dalam pengenalan kampus itu, saya bukakan semua dia punya SK supaya diluruskan pikiran negatif yang sudah diracuni oleh orang-orang tertentu itu. Katanya STTK Taros belum ada akreditasi. Luar biasa. Itu gosip murahan. Kalau saya tahu orangnya, tidak perlu kita apa-apain. Kita doakan, Pak, ini sekarang sudah zaman canggih. Tinggal kau buka aja di Google, kau ketik STTK Taros, nanti muncul semua itu. Punya legalitas atau tidak? Saya kata orang. Dia dengar yang mengisukan itu adalah juga yang sudah sarjana teologi. Nah, orang mengatakan kepada saya, ya mungkin dia karena udah kelamaan di kampung jadi bodoh katanya. Ya itu perkataan orang, bukan perkataan saya. Sehingga tidak tahu melihat. Apa yang kasih Tuhan? Ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan menyertai. Bukankah Tuhan mengatakan kepada 12 muridnya sebelum dia naik ke surga, Yohanes 28 ayat 19 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus menyuruh mereka pergi untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Tidak dibiarkan begitu saja, tidak bertanggung jawab, tidak.
Ketika dia kata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ingat di ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Nah, jadi apa yang kau takutkan dalam panggilanmu? Semuanya diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk mentalitas kita. Yang kedua, dasar membangun mentalitas itu adalah mengerti tujuan Tuhan. Apa? Apa? Jadi Yosua di sini benar-benar dia mengerti tujuan Tuhan, makanya dia menerima estafet kepemimpinan itu. Bukan untuk Yosua, bukan kebanggaan untuk Yosua, bukan untuk kehormatan Yosua, bukan untuk memperkaya dirinya Yosua. Dia tahu misi Tuhan. Ayat 6, hendaklah engkau yakin dan berani, sebab engkau akan memimpin bangsa ini sewaktu mereka menuju negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Jadi Yosua mengetahui secara pasti apa tujuan Allah melalui dirinya, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuki tanah Kanaan. Masuki tanah Kanaan, dia tahu tujuannya. Seringkali kalau ditanya apa tujuan Yesus, tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Oh, supaya menikmati susu dan madu dan segala yang disediakan Tuhan di sana. Jadi yang dipikirkan, yang ditekankan terutama adalah hal jasmani. Tentu tidak. Mengapa Tuhan sesuai dengan perjanjian Tuhan kepada Abraham harus mereka masuki tanah Kanaan? Bukan karena tanah Kanaan penuh dengan susu dan madu. Bukan karena itu. Karena Tuhan mau mendirikan mezbah di sana. Tuhan mau mendirikan di sana rumah Tuhan, rumah ibadah. Makanya ketika mereka sampai di tanah Kanaan, yang mereka lakukan itu adalah membuat kemah, pertemuan mereka dengan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Selain menggenapi tanah perjanjian yang harus diberikan kepada mereka, tetapi tujuan Tuhan yang terutama, perhatikan di sana banyak penyembahan berhala. Tanah Kanaan itu bukan tanah kosong. Tadi sudah katakan ada orang Het, orang Amalek, orang yang lain semua di situ. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Di situ banyak penyembahan berhala. Di tengah-tengah penyembahan berhala itu, mereka harus memperkenalkan Allah nenek moyang mereka, Allahnya Israel, Allah yang telah membebaskan mereka dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, Allah yang telah menyertai mereka di siang hari dengan tiang awan dan di malam hari dengan tiang api. Mereka serambangi dengan sungai laut di berau, seberangi dengan sungai Yordan. Di situ Tuhan banyak menyatakan diri kepada mereka. Dan Tuhan bangsa Israel itu harus dinyatakan di tengah-tengah tanah Kanaan itu. Secara teologis itu yang paling kuat adalah untuk mendirikan mezbah Tuhan di tanah Kanaan, bukan perkara makanan dan minuman. Seringkali pengkhotbah lebih menekankan hal seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, Yosua betul mengerti tujuan Tuhan. Dorongan Tuhan kepada Yosua juga berlaku atas kita. Kita akan memiliki mentalitas atau kekuatan dan keberanian saat kita berfokus kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan yang ditetapkan atas kita. Makanya ketika saudara mahasiswa baru itu ditanya, apa tujuan mau mengambil keputusan sekolah teologi? Sekarang saya bertanya juga kepada kalian semua, apakah sudah tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu? Apakah sudah mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu? Kalau belum mengerti, renungkan kembali. Ketika tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, atas hidupmu, itu akan membentuk mentalitasmu. Amin. Amin.
Yosua tahu tujuan Allah atas hidupnya, yaitu merebut tanah perjanjian dengan hati yang teguh, berjuang dalam mencapai tujuan Allah melalui hidupnya. Yosua memiliki mentalitas pejuang yang berani. Mengapa? Karena dia beriman dan percaya kepada semua janji Tuhan, semua janji penyertaan Tuhan. Begitu juga kita dong. Amin. Amin. Mengertilah tujuan Tuhan, supaya kau tidak akan mengalahkan dalam kehidupan ini hanya mengalir begitu saja. Kalau sudah mengerti tujuan Tuhan, maka engkau akan menjadi manusia yang ori. Tahu ori? Tahu ori? Original. Orang yang original, dia kuliah sendiri. Ketika ada tugas dia kerjakan sendiri, tidak menyontek. Kan? Nah, ketika dia nanti sudah masuk di dia kelas, dia kuliah, dia berjuang. Ketika nanti sudah masuk pembimbingan skripsi dan membuat skripsi, dia kerjakan sendiri, bukan dibuat oleh orang lain. Dia mencari semua dilakukan dengan original. Karena dia sudah mengerti tujuan Tuhan. Kalau orang yang tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, atas hidupnya, banyakkan dia adalah copy paste. Padahal ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang sangat penting, sangat menentukan mentalitas hidup kita, yaitu 3, memiliki tuntunan yang dapat dipercaya. Siapa tuntunan saudara? Bukan dosen, bukan pendeta. Itu hanya sebagai alat. Siapa tuntunan saudara? Tuntunan penuntun bagi saudara, bukan ibu asrama, bukan bapak asrama, bagi yang tinggal di asrama, bukan ibu kos atau bapak kos, bukan. Yang menjadi tuntunan bagi saudara dan kita semua, yang menjadi tuntunan bagi Yosua sehingga dia punya mentalitas pejuang. Perhatikan, apa yang dapat dipercaya sebagai tuntunan dalam kelangsungan hidup kita? Jawabannya tidak ada yang lain, adalah firman. Amin. Firman. Ayat 7-8, perhatikan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah berhasil beruntung. Wow, luar biasa. Mau berhasil tidak? Mau beruntung tidak? Mau jadi sukses tidak? Mau jadi sarjana tidak? Miliki tuntunan kita adalah firman Tuhan. Mari kita perhatikan dari ayat ini, ada beberapa sikap kita yang harus kita miliki sebagai tuntunan yang dapat dipercaya. Tidak ada yang lain. Dikatakan kata hukum di ayat ke-7. Ini sebenarnya kitab Taurat di ayat 8. Jadi bukan semata-mata hanya menunjukkan kelima kitab Taurat Musa, kitab Pentateuch, tapi menunjukkan keseluruhan firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena pada saat itu memang belum ada kitab yang lain, baru ada kitab Musa. Jadi kita harus percaya terhadap firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Itu sangat menentukan keberhasilan kita, sangat menentukan kesuksesan kita. Ada berapa yang kita perhatikan? Janji Tuhan berikan kepada Yosua itu bukan janji tanpa syarat. Emang tanah Kanaan itu tanpa syarat. Itu tanpa syarat karena itu sudah dijanjikan kepada Abraham. Tapi untuk mereka bisa berhasil beruntung, ada syaratnya. Dikatakan janjinya supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, di ayat ke-7. Di ayat ke-8b, sebab engkau demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan syaratnya. Syarat yang pertama,
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan beranilah. Jadi tidak ada lagi kau dikuasai oleh rasa takut. Mulai berpikir-pikir lagi. Masih ada dalam persimpangan? Tidak. Tapi sebaliknya harus berani dan harus beriman kepada Tuhan yang telah memanggil dirimu. Amin. Coba katakan kepada dirimu, aku harus kuat. Aku harus teguh. Karena iman percaya saya kepada Tuhan. Segala takut, kecemasan, kekhawatiran, lenyap. Yang adalah harus beriman kepada Tuhan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, di ayat ke-8, harus mempunyai sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Diperhatikan. Jangan kamu perkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perhatikan kata renungkanlah. Jadi sikap yang pertama untuk membentuk mentalitas kita, tuntunan itu firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan merenungkan siang dan saya percaya orang yang banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dia sedang pertama menelanjangi dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia sedang membaca dirinya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia semakin tahu siapa Tuhan. Yang keempat, dia akan semakin tahu siapa dirinya, sehingga memacu dia untuk maju, bukan mundur. Maka dengan hal itu perenungan firman Tuhan itu harus dilakukan dengan tekun. Dan itu diperintahkan oleh Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka saya menyampaikan, pelayan Tuhan tiap hari punya kemajuan, tidak pernah berhenti membaca Alkitab. Selama hidupnya, selama dididik, bukan hanya selama dididik di sini, apalagi kalau sudah dididik. Ya selama itu nanti kalian mendapatkan tugas membaca Alkitab secara teratur. Dari mulai dari kitab Kejadian dan ada laporannya. Minimal maksudnya satu kali dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu selama engkau di asrama, minimal. Kalau bisa lebih dari situ. Pernah dalam ujian skripsi ditanya udah berapa kali kau baca Alkitab selama 4 tahun. Ternyata belum pernah secara teratur. Sudah menjadi sarjana. Apa yang mau kita bicarakan? Apa yang mau kita katakan? Apa yang kita ajarkan? Apa yang kita sampaikan? Bukan dikatakan dalam Amsal 9:10, permulaan hikmat ada takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus ada pengertian. Pak Amsal mengatakan kita harus terus belajar mengenal siapa Tuhan. Amin. Amin. Pengenalan akan Tuhan membuat engkau semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau tidak ombang-ambingkan oleh pengajaran sekarang ini. Kalau pengajaran sekarang ini datangnya dari luar agama kita, kita mudah untuk menghempasnya, menolaknya. Tapi kalau pengajaran itu yang menggunakan Alkitab yang sama, mengatasnamakan gereja, kalau engkau tidak punya dasar firman yang kuat, yang memadai, yang benar, engkau akan mudah disesatkan. Dan engkau akan mengatakan ya kepada kesesatan itu. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh, bahkan mengabaikan firman Tuhan. Amsal 13:13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Mau meremehkan firman? Tidak. Nanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah, yang taat kepada firman, akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Karena itu jangan pernah berhenti belajar merenungkan firman Tuhan. Prioritaskan itu dalam hidup saudara. Amin. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Jangan pernah abaikan, jangan pernah rendahkan. Biarkan waktu kita lebih banyak membaca firman Tuhan daripada lihat Facebook, buat status. Tiap hari rajin sekali ada mahasiswa. Sengaja saya ikut pertemanan dengan mahasiswa supaya saya ingin tahu juga.
Tapi ada juga yang tidak mau pertemanan dengan saya. Dia baikkan, tidak dikonfirmasi gitu. Tidak tahu kenapa juga. Nanti Bapak nanti tahu apa yang kita lakukan semua. Barangkali begitu. Sekarang ini saya cari-cari nama, ingat namanya, saya ketik nama di Facebook misalnya. Oh, nama ini. Nah, udah muncul itu. Lalu saya minta pertemanan. Enggak juga dikonfirmasi sampai hari ini. Luar biasa. Jangan terlalu banyak waktu kita dengan status di Facebook, status dengan TikTok dan yang lain sebagainya, sehingga menyita waktu kita dengan baca Alkitab. Bangun pagi, baca Alkitab. Boleh cari Alkitab, boleh cari handphone yang ada Alkitabnya, bukan langsung WA, ya kan? Bukan langsung dengan Facebook, tapi baca firman. Amin. Yang ketiga, sikap kita terhadap firman Tuhan untuk mentalitas kita dikatakan memperkatakan di ayat 8a, memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Artinya harus sering membicarakan dan menyampaikan firman Tuhan kapanpun, dimanapun. Di Ulangan 6 dikatakan apa? Itu perintah kepada orang tua dari bangsa Israel. Ketika engkau tempat tidur, ketika kau berdiri, ketika kau duduk, ketika kau berjalan, apa kapanpun, dikatakan apa? Beritakan firman. Beritakan firman kepada anak-anakmu. Itu firman sebelumnya bahwa dikatakan, yaitu dikatakan apa? Tidak ada Allah lain. Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Beritakan itu. Apa yang kita baca, perkatakan kepada dirimu, bagikan kepada orang lain. Amin. Itulah sebabnya sampai hari ini saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan, baik khotbah secara langsung seperti ini maupun melalui Facebook dan teman-teman yang lainnya. Sekalipun tidak banyak mengaminkan, tidak masalah. Tetap tidak mundur. Ya, semangat tetap menyampaikan firman, perkatakan firman Tuhan. Karena kita katakan dalam kitab Yesaya bahwa firman Tuhan diberitakan tidak pernah kembali sia. Kalau hari ini nggak dengar, diingatkan mungkin di depan. Terima kasih yang rajin mengaminkan firman Tuhan, renungan yang disampaikan. Tuhan akan memberikan penghargaan kepada saudara. Kalau saya kemarin sudah beri penghargaan Alkitab pada mereka yang rajin. Nanti juga hal yang sama untuk mahasiswa yang rajin mengaminkan itu. Kalau sekarang mahasiswa PL yang rajin mengaminkan lalu membuat refleksi. Namanya yang ditempatkan itu siapa itu? Ada di Nia sekarang itu. Sangat senang saya. Dan bermutu lagi dia punya apa refleksi itu. Diingatkan lagi. Lalu yang lain mana tertidur atau diabaikan, diremehkan? Dulu ada namanya Frankie, rajin sekali, sekarang jadi alumni sudah nggak pernah lagi. Tidak tahu kenapa. Mudah-mudahan bukan karena merasa sudah duduk di mimbar berkhotbah jadi nggak perlu lagi dikhotbahin. Mudah-mudahan bukan itu, ya kan? Luar biasa. Karena apa? Saya kirim juga di alumni. Waktu justru di alumni itu yang mengaminkan itu para pendeta, para gembala sidang. Yang semudah jemaat besar, misalnya siapa? Pak Manuel Denga. Dia paling rajin mengaminkan. Bahkan dia bilang, Pak, firman Tuhan renungan disampaikan selalu sesat kepada seluruh jemaat. Wow, luar biasa. Bapak kirim ke saya. Bahkan kalau dia kirim ke saya, dia ada di Yaski, saya langsung share di grup jemaat. Dan banyak jemaat yang diberkati. Luar biasa. Di share di grup gembala-gembala. Kadang ada yang meresponi, tapi lebih banyak yang tidak meresponi. Tidak apa-apa. Tetap semangat. Amin. Sebagai penutup, masuk kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ada untuk meraih, untuk mencapai keberhasilan harus memiliki namanya mentalitas pejuang. Amin. Mentalitas pejuang yang kuat, yang dibangun atas dasar pertama percaya kepada setiap janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Mengetahui, mengerti tujuan Tuhan atas hidup saudara. Kalau belum, merenungkan hal itu. Tapi kalau sudah, ini yang bentuk mentalitasmu untuk mencapai keberhasilan, keberuntungan.
Lalu dikatakan memiliki penuntun yang dapat dipercaya, tidak ada yang lain adalah firman Tuhan. Karena itu baca, renungkan, perkatakan. Yang satu perenungan, maka saudara hidup dengan beriman kepada Tuhan. Amin. Beriman kepada janjinya. Amin. Dengan taat kepada seluruh firman-Nya. Amin. Harus taat. Ya, harus taat kepada firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan ini kita ini sering menempatkan diri sebagai hakim ataupun ya memilih-milih mana firman yang cocok dengan saya dengan yang tidak. Ya disensor begitu. Ya, seperti sinetron disensor memenuhi syarat atau tidak untuk ditayangkan. Tersensor firman Tuhan. Kalau tidak memenuhi syarat, saya tinggalkan itu firman Tuhan. Tapi kalau itu manusia dengan keinginan saya, baru saya mau. Tidak demikian. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, teguran, motivasi bagi kita semuanya. Shalom, mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur atas firman Tuhan. Dari Yosua 1:9 tadi perhatikan bersama-sama, ingatlah, kuatkan dan teguhkanlah hati.